Oke, baik. 5.4 ini materinya tentang fungsi inversi trigonometri, ya. Fungsi inversi trigonometri. Ini. Nah, di sini ada beberapa macam ya. Yang pertama Y arsinus ya. Arsinus. Oke, nah ini. Ini hanya jika, nah ya, sin Y sama dengan X. Nah, ini untuk min pi per 2 sampai dengan pi per 2. Nah, ini seterusnya ya. Arc cosinus, arc tangen, arc kotangen, ya, arc sekan, arc kosekan, dan terusnya. Ini adalah fungsi inversi namanya. Ya, fungsi inversi, yaitu diciri-cirikan apa? Ada ars. Ini, ya. Ada lawan. Lawan dari sinus, artinya adalah lawan ya. Lawan atau berlawanan ya. Jadi kalau sinus misalkan adalah Y per R ya. Kalau arsinus, nah lawannya di sini ya, kata sini sama dengan bukan min, R per Y. R per Y. Nah, itu lawannya ya. Atau dengan kata lain R ini sepernya, satu per sinus. Misalkan kalau arsinus berarti 1 per sinus. Nah, itu kalau di kalkulator Anda bisa lihat ya, di kalkulator itu tandanya itu adalah sinus min 1 ya. Kalau kita lihat di kalkulator, nah kalau dilihat situ ada sinus, di atasnya itu ada tanda sinus min 1. Nah, sinus min 1 itu arsinusnya. Jadi kalau ingin mencari arsinus melalui kalkulator, kita tinggal pencet tombol di atasnya, kita alihkan ke fungsi sinus min 1 ya. Nah, itu dia. Nah, kita lihat yang pertama, fungsi inversi ya. Ini inversinya dari sinus. Y sama dengan arcosinus X. Nah, lawan dari sinus X. Berarti ini adalah sama dengan 1 per sinus X gitu ya. Artinya ya. Nah, jika Y sama dengan arsinus X, nah, maka kalau sin Y, nah, sin Y, ya kita kalikan dengan sin, luas kiri dan luas kanan kali sin, yang Y dikali apa, dijadikan sin, yang ini jadikan sin, ini sin dari ini gitu ya. Maka kalau sin Y, nah, Y ini kita jadikan sin Y, maka arsinus X ini menjadi X. Habis dia. Jadi, sinus dari arc sinus X itu sinus, jadi X ya, gini ya. Gini ya, kita bersihkan dulu. Jadi, sinus dari arc sinus X ya. Ini sinus dari ini, hasilnya adalah X. Ya. Dengan kata lain, sinus dari 1 per sinus X itu sama dengan X. Nah, gitu. Ya. Nah, makanya kalau sini sin X, kalau ini disinkan juga ini jadi X sebelah sininya, sebelah kanannya. Di sini adalah sinus Y. Nah, ya. Kedua ruas ini kita turunkan. Nah, sin Y kita turunkan menjadi cos Y. Ya kan? Sin Y diturunkan menjadi cos Y. Dengan lupa pasti ada dy-nya. Sin Y dy. Cos Y dy. Kalau X diturunkan menjadi dx. Ya. X diturunkan menjadi dx. Ya. Nah, atau ini kita bisa pindahkan ya, luas ini ke sini, ini ke sini, dibalik ya, atau dikalikan secara matematik, dikalikan dengan variabel yang sama ya, untuk menghilangkan variabel yang luas kiri, maka luas kanan dikalikan dengan variabel yang sama, atau dengan kata lain kita dengan bahasa singkatnya kali silang ya, kali silang. Tapi ini menjadi dy per dx, sebelah sininya dy per dx, dan ini menjadi 1 per cos y. Nah, ini sinilah pengertian tersebut kita dapatkan bahwa ya, nah dy per dx-nya adalah 1 per cos y. 1 per cos y ini kan ars ya, ars dari cos y gitu ya. Nah, oke, ini yang ringkasan di atas. Nah, sekarang kita lihat segitiga yang ini. Segitiga ini sisi datarnya ini sebesar akar dari 1 kurang X kuadrat ya, ingat ya, sisi datarnya. Nah, sisi tegaknya adalah nilainya adalah X. Sisi miringnya
Sisi miringnya nilainya 1. Sudut ini adalah Y. Ini sudut Y. Sudut ya. Nah, sinus X, sinus Y nilainya adalah, ingat, sinus itu rumusnya apa? Sinus rumusnya adalah Y per R. Y adalah sisi tegak, R adalah sisi miring ya. Sisi miring. Kalau cos rumusnya adalah X per R. Sisi datar ya, datar per miring. Nah, kalau tangan, nah tangan adalah Y per X. Nah, ya. Oke, kita lihat ini sin Y. Maka sisi yang tegak dibagi sisi yang miring. Sisi yang tegak dari sudut Y ini ya. Sisi yang tegak adalah ini, sisi yang tegak. Sisi yang miring adalah ini. Maka X dibagi 1, X ya nilainya ya. Sin Y sama dengan X. Cos Y berapa? Sisi yang datar dibagi sisi yang miring. Sisi yang datar ini. Miringnya 1 ya. Maka ini nilainya. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita diferensialkan ini dari rumus ini tadi, dy per dx sama dengan 1 per cos y, maka ya ini cos y tadi nilainya adalah ini. Nah, kita ganti. Dari rumus ini kita ganti, substitusi yang ini, nilai ini kita substitusi. Ya, nilai cos y-nya kita ganti dengan akar 1 per x kuadrat. Jadi, dy per dx ini nilainya 1 per akar 1 kurang x kuadrat. Nah, semulanya cos y ya, kita ganti dengan 1 per akar 1 kurang x kuadrat. Untuk jadi, nah, jadi untuk y sama dengan arcus sinus x ya, r sinus x turunannya adalah ini. Nah, turunan dari ini adalah ini. Ya. Secara umum rumus r sinus u turunannya adalah dy per du dx sama dengan 1 per akar u kuadrat dikali du per dx. Nah, ini cara menentukan persamaannya. Nanti kalau ini sudah tahu, ini bisa dicatat persamaan-persamaan trigonometri ya, dalam suatu tabel atau suatu catatan, bisa kita gunakan jika kita menemukan berapa, misalkan y sama dengan r sinus x kuadrat. Nah, berapa dy per dx-nya? Nah, dy per dx-nya berapa? Nah, ya, kita cari dengan cara pakai rumus ini. 1 per akar u kuadrat ya, du per dx. Contoh, kita lihat contohnya ya. Kita bersihkan contohnya, sini aja saya tulis ya. Misalkan diketahui y sama dengan r sinus x kuadrat. Maka berapa dy per dx-nya ya? Ya, saya tulis sini ya. Masih kelihatan karena warna merah ya. Nah, maka dy per dx, kita lihat rumusnya ini nih. Maka nilai dari dy per dx-nya sama dengan 1 dibagi akar 1 kurang u kuadrat. U itu ini ya. Berarti nilai x yang ada, nilai yang ada di sini nih. Ini u-nya. X kuadrat ini adalah u-nya. Maka u kuadrat, maka x kuadrat dikuadratkan. Ya. X pangkat 4. du per dx. du per dx. Ini diturunkan kan terhadap x ya. Maka turunannya berapa? 2x. Nah, inilah hasilnya. Maka hasil dari r sinus x kuadrat adalah 2x per akar 1 kurang x pangkat 4. Nah, kita gunakan rumus ini nih. Itu gunanya ya. Jadi kita sudah dapat rumusnya, kita gampang untuk menyelesaikan suatu problem yang sama untuk kasus fungsi inverse trigonometri ini. Ya, next kita lihat yang cos ya. Nah, bagaimana yang cos? Masih juga ada yang baru masuk ya. Cos itu sama ya, sama. Tapi perbedaannya adalah kalau tadi turunan sin adalah cos positif jadi positif. Kalau ini cos turunannya sin, minus sin. Perbedaannya adalah sini ada turunan dari cos y menjadi sin y. Ya, min sin y. Ingat, turunan cos adalah min sin.
Kalau sin turunannya cos ya. Nah, DY sehingga hasilnya adalah DY per DX-nya adalah min 1. Jadi negatif. Kalau dia cos, arc cos ini. Maka rumusnya jadi negatif. Bedanya di sini, ada negatifnya saja. Ada negatif di sini. Itu perbedaan terhadap yang fungsi cos dengan sin. Itu aja bedanya. Selebihnya cara mencarinya sama ini. Ya. Jadi kalau kita misalkan tadi contohnya adalah Y sama dengan arc cos ya dari misalkan X pangkat 3. Maka berapa DY per DX-nya? Nah ya, maka DY per DX-nya adalah minus. Ingat, ada kata minusnya. Minus 1 per akar 1 kurang U kuadrat. U-nya X pangkat 3 ini. Maka X pangkat 3 dikuadratkan X pangkat 6 ya. 6. Oke. Nah, DU per DX dikali DU per DX. Turunan dari X pangkat 3. 3X kuadrat. Ya. Jadi hasilnya ini. Nah, gitu. Ya. Ini untuk yang cos, arc cos. Paham sampai sini? Ada yang tanyakan? Tidak ada ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, ini. Turunan fungsi Y sama dengan arctangen X. Nah, jadi kalau dia berupa tangen ya, itu rumusnya adalah DY per DX-nya sekan kuadrat Y. Sehingga hasil akhirnya gini. Nah, DY per DX-nya 1 per U kuadrat tambah 1, nggak ada akar. Tidak ada akar, karena akarnya sudah hilang ketika dia sekannya dikuadratkan. Ya, DU per DX. Jadi, itu dia. Nah, kalau kita contohkan misalkan Y sama dengan arctangen X kuadrat, maka DY per DX-nya adalah, nah ya, 1 per U kuadrat. X kuadrat, U-nya ini U-nya. Ini adalah U-nya. Maka U kuadratnya X kuadrat. Maka X pangkat 4 tambah 1, DU per DX, 2X. Nah, ini untuk arctan ya. Oke, bagaimana dengan arc kotangen? Nah, kalau kotangen, lawannya tadi. Kalau tadi positif, yang sekarang negatif. Lawannya, kalau kotangen ya. Nah, ini. Rumusnya ini. Bedanya cuma dia negatif saja. Nah, karena tangan dengan kotangan itu berlawanan. Ya, tangan dengan kotangan berlawanan. Terus yang terakhir, arc kosekan. Arc kosekan. Nah, ini ya. Fungsi inversi trigonometri yang terakhir ini adalah arc kosekan. Jadi kalau dia diturunkan, dia menjadi DY per X-nya menjadi ini. DY per X sama dengan min 1 per kosekan Y, kotangen Y. Sehingga hasil akhirnya adalah ini rumusnya. Ya. Jadi jika Y sama dengan arc kosekan dari X kuadrat, maka DY per DX-nya adalah minus 1 per U. U-nya dulu ya. U-nya X kuadrat, U kuadrat, X pangkat 4, X kuadrat dikuadratkan lagi ya, kurang 1 dikali dengan 2X, turunan dari X kuadrat. Ya, contoh misalkan. Ya, contoh misalkan, tentukan turunan dari Y sama dengan arc kotangen. Nah, kalau kotangen, kita lihat rumusnya tadi kotangen. Nih, min 1 per U kuadrat tambah 1 DU per DX. Ini rumusnya ya. Maka turunannya adalah dari ini. U-nya adalah mana? Yang mana yang U? U itu adalah ini. Oke, sorry. Ini U-nya. Ini adalah U. Ya. Jika kita rumuskan ini, maka rumusnya ini tadi ya. Ini rumusnya, kita simpan. Maka U-nya adalah ini. Ini U-nya adalah 1 per tambah X per 1 kurang X. Maka turunan dari ini, turunan dari 1 tambah X per 1 kurang X, turunannya adalah ini. Ya. U per V. Nah, turunan dari ini. Ya. 1 tambah X kurang per 1 kurang X. Turunannya adalah 2 per 1 kurang 2X tambah X kuadrat. Turunannya. Nah, ini turunannya kan kita sudah lihat dari atas-atas kemarin ya. Nah, maka hasilnya berapa? Nah, kita tinggal masukkan aja angka-angka ini.
Maka rumusnya kan ini, U kuadrat, maka ini dikuadratkan, U-nya tadi dikuadratkan tambah 1 dikali dengan ini. Nah, ini. Nah, hasilnya adalah, nah, ya, ini sudah disederhanakan dari seperti ini. Oke, ini dikali ini ya, dikali ini. Nah, ini hasilnya adalah ini. Tinggal kita masukkan aja. Nah, masukkan ke sini, ke rumus intinya. Nah, contoh yang kedua, misalkan Y sama dengan X akar A kuadrat kurang X kuadrat tambah A kuadrat R sinus X per A. Nah, jadi dy per dx-nya, tentukan dulu. dy per dx-nya dari ini, maka ini kan kita lihat ya. Nah, sini kita lihat. Ini rumus dari, ini ada suatu nilai yang di depan ini adalah fungsi dikali fungsi. Ya kan? U kali V. U kali V, U kali V. Maka U aksen V tambah UV aksen. Nah, ingat ya, rumusnya itu pada turunan yang di atas, ya mungkin pelajaran kita pada bab 5.1 ya. 5.1 itu ada U kali V bagaimana rumusnya ya. Jadi jangan sampai lupa. Kalau U per V bagaimana ya, ada rumusnya. Nah, itu jangan sampai lupa. Kalau lupa, ya bisa dilihat catatannya lagi ya. Karena ini kan sifatnya open book juga ya. Makanya catatan-catatan, misalkan Anda, saya sarankan catat-catat saja itu rumus-rumus trigonometri apa di catatannya. Jadi ketika mencarinya, mudah gitu. Jadi ini kita turunkan ya. Ini turunan dari X kuadrat, ini adalah ini ya. Nah, terus ini turunkan lagi, ini hasilnya ya. Nah, kali ini, ini agak banyak karena ini adalah dua turunan ya. Turunan pertama adalah fungsi ini, turunan kedua ditambahkan dengan fungsi ini. Ya, ditambahkan ada tanda tambah ya. Maka kalau kita lihat di sini, oke. Nah, kita turunkan dulu yang ini ya. Ditambah dengan turunan ini. Nah, itu dia. Ini turunannya U kali V. Ditambah turunan ini. Di turunan ini, kita lihat rumus tadi, R sinus ya. Nah, ini kan konstanta, nggak usah diturunkan. Ya, ini konstanta, ngikut aja dia nanti. Nah, ini yang kita menjadi masalah, ini turunkan dulu ini. U kali V. Nah, yang mana yang U? U-nya adalah X, yang V-nya adalah akar A kuadrat kurang X kuadrat. Nah, ya, diturunkan. Nah, hasil turunan U kali V itu yang ini. Nih, hasil turunannya ini. Jadi, U kali V, rumusnya kan U kali V, U aksen V tambah U V aksen. Turunan U kali V ditambah U dikali turunan V. Nah, ini rumus yang di atasnya 5.1. Nah, ini kita sudah dapatkan turunannya, ditambah dengan turunan R sinus. Turunan R sinus kita lihat R sinus ya. R sinus itu rumusnya tadi. Nih, sinus ya. 1 per akar U. Akar 1 per akar 1 kurang U kuadrat DU per DX. Sehingga kita masukkan ke sini. Nah, U-nya adalah X per A. Turunan dari X per A, seper A. Ya, seper A. Nah, terus kita masukkan, terus kita kalikan ya. Ini kita operasikan penjumlahan, maka didapatlah secara sederhana seperti ini. Nah, ini soalnya agak ribet yang U kali V ini. Oke, itu saja untuk fungsi turunan kita. Nah, mungkin minggu depan kita masuk ke hyperbolik ya. Fungsi hyperbolik itu terakhir, itu baru UTS. Jadi UTS-nya bab 4, bab 5.